Kalau memang ayat Yohanes sebelumnya yang kau sampaikan Yesus itu adalah Allah, lantas Yesus pergi ke Allah mana, ke Allah yang mana lagi nih? Hah? Yesus pergi ke Allah yang mana lagi? Oh, itu beda konteks. Di situ Yesus berbicara sebagai kemanusiaannya. Kalaulah Yesus itu adalah Allah, Yesus pergi ke Allah yang mana lagi di dalam Yohanes 20 nomor 17? Oke, jadi jelas dulu ya Bang ya, sebentar ya. Di dalam 1 Yohanes 5:20 tadi jelas mengatakan bahwa murid-murid memberitahukan bahwa Yesus adalah Allah yang benar. Dan di Ya, terus Yesus Yesus pergi kepada Allah. Sebentar, Bang, kepada sebentar. Allah yang mana lagi Yesus ini pergi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. 11 ya, oke. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mana kata Kristen sini? Mana di sini kata-kata Kristen dapat keselamatan yang Bapak? yang percaya kepada Kristus itu siapa? Oh, oke. Apakah Anda percaya kepada Kristus, kepada Yesus? Yes. Nah sekarang Oke, saya baca Anda dulu ya. percaya kepada Yesus sebagai apa? 1 Yohanes, sebentar. Anda percaya kepada Yesus sebagai apa? Saya baca dulu Bang. Tuhan atau utusan? Saya baca dulu Bang. 1 Yohanes 5. Kalau Anda percaya kepada Yesus, Ya. ini, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau memang Anda percaya kepada Yesus, Anda percaya kalau Yesus itu Tuhan atau utusan? Saya percaya dia utusan, dia Tuhan, dia Nabi. Oke, buka Yohanes 14 nomor 1. Silakan. Nih. Ya, kau borong semua kan? Dia Tuhan, dia utusan. Diborong. Nih. Yohanes 14 nomor 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percaya jugalah kepadaku, kata Yesus. Anda percaya kepada Allah sebagai apa? Tuhan atau utusan? Di situ percayalah kepada Bapa. Iya, sebagai Tuhan atau sebagai utusan percaya kepada Bapa? Bapa itu ya Allah dong yang mengutus kan. Kalau Anda Yang mengutus, Tapi percaya itu juga tidak- kepadaku. Di sini Yesus. Yesus di sini Tuhan atau utusan? Yang Coba- diutus atau pengutus? dalam konteks itu bicara apa? Ada tidak dikatakan? Tidak. Saya Dalam tanya- Yohanes 14 nomor 1 ini, Saya tanya dulu. Yesus memperkenalkan dua sosok yang harus kalian percaya. Ya. Percaya kalian kepada Tuhannya yang mengutus dia, dan percayalah kalian kepada dia yang telah diutus Tuhannya. Bagaimana berdasarkan narasi Yohanes yang lain tadi, ya Yohanes 3:16 tadi, kau katakan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan juga sebagai utusan. Sementara Yesus
Yesus tidak pernah mengajarkan hal itu kepada kalian. Percayalah kalian, kata Yesus dalam Yohanes 14 nomor 1, Allah itu adalah Tuhan, dan percayalah kalian kalau aku ini adalah utusan supaya kalian mendapatkan beroleh hidup yang kekal. Tapi nih, Yohanes 3 nomor 16 ini, 3 nomor 16 ini, nih, karena begitu besar kasih Allah dunia hingga Ia mengerti Anak yang tunggal, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Orang yang percaya kepada Yesus di sini bukan pemakan babi, tapi Bani Israel. Kalian mau percaya Yesus utusan, nggak percaya Yesus utusan, nggak akan merubah kodrat kalian dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Karena ayat ini untuk Bani Israel, bukan Bani pemakan babi. Kalau kau percaya Yesus utusan, dia diutus untuk Bani Israel, Matius 15:24. Kalau kau percaya dia Tuhan, kena tampol dengan Yohanes 14 nomor 1. Jadi Kristen itu maju kena, mundur berak celana. Itu nasib kalian, maju kalian kena, mundur kalian berak celana. Begitu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, hingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kasih Allah kepada siapa? Allah Israel. Bukan Allah seluruh manusia, apalagi Allah Kristen. Gitu loh. Kalian teman-teman Kristen mencuri kitab Bani Israel, mencuri Tuhannya Bani Israel, mencuri kisah nabinya Bani Israel. Kalian mimpi-mimpikan itu untuk kalian. Padahal itu bukan untuk kalian. Untuk siapa? Untuk Bani Israel. Korelasinya di mana? Di dalam Yesaya 45 nomor 43 nomor 45 nomor 3, 43 nomor 5, Yeremia 31 nomor 31 sampai 33, Ulangan 33 nomor 4, Ulangan 4 nomor 44. Kenapa Anda begitu, Bang Faru? Mana? Inilah kebiasaan Anda ya. Kebiasaan Anda itu buat narasi, lalu membangun narasi di atas ketidaktahuan Anda. Begini loh, saya beri dalil. Sebentar. Dalil Anda itu tidak berdasarkan konteks. Anda harus tahu bahwa sekarang ini orang Kristen juga adalah bagian dalam iman kepada Kristus. Nah, sekarang ini ya, waktu berbicara saya 1 Yohanes 5 ayat 20. Nanti 1 Yohanes 5 ayat 13 saya bacakan kepada Anda dulu ya. Bahwa di dalam kekristenan itu ada betul-betul kepastian. Kepastian bukan karena perbuatan, tapi memang karena iman kepada Kristus. Nah, 1 Yohanes 5 ayat 13, semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada anak Allah, bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Ini luar biasa ini. Lalu saya sambung dari ayat 20. Perhatikan ini. Tunggu dulu. Kita tahu. Enggak, kita tunjuk dulu datanya. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Tunggu dulu ini datanya. Mengenal yang Tunggu, kita benar. buka datanya ini dulu. Jangan takut. Di dalam yang benar. Gak kasihan dia. Dia adalah Kita Allah buka yang dulu benar. datanya. Kita kaji dulu 1 Yohanes 5:13-nya, Emet. Bang, Kita kaji dulu datanya ini. 1 Yohanes 5 nomor 13 kita kaji dulu. Sabar, kita kaji dulu. Bang Faru, semuanya itu kutuliskan kepada kamu. Kamu di sini siapa? Bang Faru, kalau saya bacakan kitab suci saya, tolong jangan dibantah dulu dan jangan Kita dipotong. kaji dulu satu-satu, jangan lompat-lompat. Tidak perlu 1 Yohanes 5:13 ini dulu kita kepada kaji. Anda. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu. Kamu di sini siapa? Murid-murid Yesus atau Kristen? Sekarang ini ya, Bang Faru. Kata kamu di sini untuk murid-murid Yesus atau Kristen? Karena setahu aku pada masa itu belum ada Kristen loh. Betul, semua konteksnya itu tidak ada yang berbicara ini Kristen, itu kamu Ya ini. sudah, bukan kata Kristen. Kenapa kau colong perkataan yang kenapa kalian colong perkataan Yesus untuk Bani Israel? Kalian akui untuk kalian itu supaya kalian tahu diri. Ketika
percaya kepada Kristus. Kata kamu di sini adalah murid-muridnya Yesus. Sementara satu pun murid-murid Yesus nggak ada yang Kristen. Kalian adalah pemimpi yang akut gitu loh. Kata Yesus ini, semuanya itu kutuliskan kepada kamu, murid-muridku Bani Israel yang bukan pemakan babi, supaya kamu murid-muridku Bani Israel yang bukan pemakan babi, yang percaya kepada anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal, wahai Bani Israel yang bukan pemakan babi. Yesus itu tidak pernah berkata-kata kepada umat pemakan babi. Sebut satu data di mana Yesus pernah berkata-kata kepada umat pemakan babi. Sebut satu data di mana Yesus pernah berkomunikasi kepada orang yang berkulit panjang. Nggak pernah. Bahkan dalam Matius 15 nomor 26, ketika ada perempuan di luar Bani Israel hendak meminta pertolongan kepada dia, apa kata dia? Anjing, katanya. Di anjing-anjingin dia, perempuan itu anjing. Maka begitu juga kamu, Dinda Kolemet. Kelak kalau kau ketemu sama Yesus, andaikan kau hidup di zaman Yesus, kau pemakan babi dan berkulit panjang, apa kata Yesus kepadamu? Anjing. Yesus berkata anjing. Bagaimana bisa kau mengambil makanan kepada anak kecil, lalu kau berikan kepada anjing? Kenapa bisa begitu? Dari narasi-narasinya seakan-akan Yesus itu membenci orang-orang di luar dari Bani Israel. Kenapa bisa begitu? Karena itu sudah dinubuatkan dia dalam Matius 7:15. Si penyesat itu akan menyamar sebagai Bani Yakub. Ulangan 33 nomor 4. Siapa yang menyamar sebagai Bani Yakub? Kristen. Kami punya jati diri dari Nabi kami, Nabi Muhammad SAW. Kristen menyamar sebagai Bani Yakub rohani. Mereka ambil kitabnya Bani Yakub, mereka ambil hukumnya Bani Yakub, mereka ambil Tuhannya Bani Yakub. Bahkan kata Allah, yaitu Allah Israel, itu Tuhannya Bani Yakub, Elohim, Yahweh dan yang lainnya. Dalilnya di mana, Faruk? Di dalam Yesaya 43 nomor 5. Kalian tidak emek, nggak punya Tuhan. Yang ada pada kalian cuman Tuhan-Tuhanan. Sekarang sekali lagi saya tanya sama Dinda Emetnya. Nih, Dinda, jujur ya. Kata kamu di sini, ya. Kata kamu di sini mengarah kepada murid-murid Yesus atau kepada Kristen? Kepada jemaat yang percaya kepada Kristus waktu itu. Iya, adakah di antara mereka tuh yang Kristen? Itu jemaat mula-mula waktu itu ya Kristen dong, karena di dalam Kristen. Jemaat mula-mula. Di zaman itu ada pemakan babi ya. Bang Farid. Ada pemakan babi ya. Bang Farid. Teman-teman, kita buka datanya ya. Ini. Kita tampol dia dengan data ya. Kita tampol. 1 Yohanes 5. Tunggu dulu dengan data biar kamu jangan bohong. Jemaat dulu. Ini. Itu sudah Imam mengalahkan dunia. Nih ya. Kesaksian tentang anak Allah. Oke. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah, dan Roh yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 orang yang memberi kesaksian. Ini sudah tambahan ya, dan makanya bikin dalam kurung. Nah, kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak, ia mempunyai kesaksian itu dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat diri menjadi berdusta. Ya, karena ia tidak percaya kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah memberikan hidup yang kekal kepada kita. Oke, kita di sini siapa? Nah, Bani Israel. Dan hidup itu dia di dalam anaknya. Barang siapa memiliki memiliki anak. Pengetahuan hidup yang kekal nih. Semua itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada anak Allah tahu kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa-doa kita jikalau kita meminta kepadanya. Oke? Nah, mana di sini kepada jemaat? Mana di sini perkataan ini disampaikan Yesus kepada jemaat? Bang Farid, makanya dengar ya, dalam apa kami Yohanes
kalau lihat ya, termasuk kitab Wahyu itu diberikan kepada jemaat 7 jemaat mula-mula. Maka surat Yohanes itu ditujukan kepada jemaat. Maka keliru, saya lihat Bang Faru ini tidak kurang literasi ya soal konteks. Maka waktu Yohanes itu berbicara kamu itu ditujukan kepada jemaat. Karena waktu itu, ya kalau bilang Kristen siapa? Kan di Antiochia kan jelas pertama sekali disebutkan pengikut Kristus itu murid-murid juga disebutkan, komunitas itu disebutkan sebagai Kristen. Jemaat mula-mula, jemaat di situ adakah yang Kristen? Yo itu kan berarti kemudian kita lihat di jemaat itu kan Kristen, Bang. Memang Kristen itu baru ada di Antiochia loh, Kol Emet. memang tulisan Di situ belum ada. itu namanya Di daerah Patmos dan lainnya belum ada Kristen. Kristen Ya, itu disebut pertama jemaat. kali ada di Antiochia. Dideklarasikan Disebut- oleh Paulus dalam KPR 11 nomor 26. Jangan berdusta lah kau. Begini. Kekristenan itu ada setelah murid-muridnya Yesus dibunuh, dibantai semua. Betul, Bang Faru. Setelah murid-murid Yesus mengalami pembantaian, baru dideklarasikan Kristen di Antiochia oleh Paulus pada masa itu. Jangan berdusta lah, Kam. Semana zaman itu sudah ada Kristen. Di awal itu Sekarang sudah gini aja lah. Sebentar, Sekarang gini aja. sebentar Bang Faru, sebentar dulu, saya jelaskan dulu. Anda harus dengar dulu dong. Ya. Tunggu sebentar dulu. Sedikit dari pertanyaan. Setelah itu Anda. Di awal- Apakah Yohanes, tunggu dulu. Sebentar. Di awal itu sudah ada Setelah itu Anda. jemaat mula-mula. Sedikit aja. Sebentar dulu. Setelah itu Anda. Sebentar dulu, Emet, sebentar dulu. Setelah itu Anda. Sekarang saya tanya. Apakah Yohanes bagian dari orang-orang yang pemakan babi? Kenapa lihat konteks pemakan babi? Dia orang Yahudi. Sekarang saya tanya. Apakah pemakan babi atau tidak, itu saja? Apakah Yohanes bagian dari orang-orang pemakan babi? Tidak ada penjelasan di situ. Apakah dia pemakan babi atau bukan? Yang saya tanyakan, apakah Yohanes termasuk orang-orang yang memakan babi? Saya tidak tahu dia konteksnya apa itu. Tidak Nah, jelas. tidak pemakan. Kenapa saya tanyakan ini? Untuk Begini. membuktikan kepada kalian, Begini pada sih. zaman itu tidak ada bani pemakan babi. Bagaimana bisa kau katakan perkataan itu diarahkan kepada bani pemakan babi? Kalau di zaman itu ada bani pemakan babi, itu sudah dibinasakan berdasarkan kitab para nabi. Kitab Nabi Yesaya 66 nomor 17, teman. Nah inilah Bang Faru ini kurang literasi, tidak membaca bahwa ada progres Wahyu, ada progres jemaat dari 7 jemaat mula-mula terus berkembang dan disebut sebagai Kristen, maka kami percaya kepada Kristus. Nah kalau Anda terkungkung di situ, makanya Anda otaknya agak sedikit dikembangkan, Bang, ya, bahwa semua nanti ucapan-ucapan itu diberikan kepada orang yang mengaku diri beriman dan kepada percaya kepada Yesus Kristus. Nah kemudian kami disebut sebagai Kristen, begitu, Bang. Iya, itu perkataan siapa? Perkataan Yesus atau mimpi bapak-bapak gereja? Itu bukan mimpi, dari awal kan sudah jelas. Surat-surat itu diberikan kepada murid, terus murid berkembang di jemaat mula-mula, dan kemudian jemaat mula-mula menyebut dirinya sebagai pengikut Kristus yang disematkan dengan kata Kristen. Jadi tidak ada masalah. Yang kemudian Di mana tertulis pengikut Kristus itu artinya Kristen? Di mana tertulisnya, Polemek? kan kita tahu perkembangan, Bang. Kemudian kita tahu Di mana tertulisnya gitu loh, perkembangan. itu namanya perkembangan. Data loh. Abang kan Di lihat mana datanya dikatakan pengikut-pengikut Yesus adalah Kristen? Di mana datanya? kan di jemaat mula-mula memang disebutkan. Jangan berbicara Gini, gini. Bang, ya. Di dalam gini dulu. Sebentar dulu. Sebentar, Bang, ya. Sebentar dulu ya. Gini. Anda jangan begini ya. Jangan Anda samakan jemaatnya Yesus dengan jemaatnya Paulus. Jemaatnya Yesus itu tidak ada yang makan babi. Jemaat Paulus lah yang ada makan babi. Gitu loh.
Karena apa nggak ada makan babi? Yesus itu Bani Israel. Dia bahagian dari golongan orang-orang Yahudi. Dia tinggal di tanah Yahudi. Nggak boleh makan babi di tanah itu. Makanya Kristen itu dimasukkan kepada orang-orang di luar Yahudi. Makanya dia pergi ke Antioquia sana. Makanya Paulus menyatakan dirinya rasul untuk orang-orang non-Yahudi. Siapa orang-orang non-Yahudi? Pemakan babi dan binatang segalanya beserta tikus yang menjijikkan. Jadi jangan Anda samakan nih jemaatnya Yesus dengan jemaatnya Paulus, beda gitu loh. Jemaatnya Yesus memandang Yesus itu sebagai Tuhan, itu utusan. Jemaatnya Paulus memperkenalkan kepada jemaatnya itu berdasarkan Roma 14 nomor 9 memperkenalkan Yesus sebagai Tuhan. Gimana sih? Murid-murid Yesus juga memperkenalkan bahwa Yesus sebagai Tuhan di dalam. Di mana? Di mana datanya murid memperkenalkan Yesus sebagai Tuhan? Mana datanya? Kalau ada, tolong abang jangan terlalu bernarasi liar karena begini, karena ketika Anda mengatakan itu, kalau saya kasih buktinya, itu berarti sedang mendulang air ke mulut sendiri. Tutup mulutmu. Ya, mana. Tutup mulutmu ya, gitu bang ya. Apa mendulang air ke mulut sendiri daripada mendulang uap ke mulut sendiri? Yang kedua, ya mana datanya? Ya sebentar. Yang memperkenalkan Yesus sebagai Tuhan. Banyakkan berzikir ya bang ya. Karena kalau nggak berzikir nanti amalnya dihapus. 1 Yohanes. Ya, 1 Yohanes berapa? Pasal yang kelima. 5 ayat ke-20. 50 20. Bang Faru, senyum dulu bang. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Mana di sini murid memperkenalkan Yesus sebagai Tuhan? Sekali lagi ya, saya baca ya. Sebentar ya. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Ini Bapak ini. Dan di dalam anaknya Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi Bang, Dia di situ siapa? dia di situ Yesus Kristus Bang. Oh, Yesus. Baca Yohanes 20 nomor 17. Baca. Sebentar dulu ya. Jadi lihat. Baca Yohanes 20 nomor 17. Silakan baca Bang. Oke, ya. Dia katakan Yesus adalah Allah ya. Ini makanya saya bilang. Yohanes 20 nomor 17. Nih. Sebentar, Itu tadi kan perkataan Yohanes. Ini Ya. perkataan Yesus ini. Nih. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada Tuhan saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu, Allahku. Kalau memang ayat Yohanes sebelumnya yang kau sampaikan Yesus itu adalah Allah, lantas Yesus pergi ke Allah yang mana lagi nih? Hah? Yesus pergi ke Allah yang mana lagi? Oh, itu beda konteks. Di situ Yesus berbicara sebagai kemanusiaannya. Kalaulah Yesus itu adalah Allah, Yesus pergi ke Allah yang mana lagi di dalam Yohanes 20 nomor 17? Oke. Jadi jelas dulu ya Bang ya, sebentar ya. Di dalam 1 Yohanes 5:20 tadi jelas mengatakan bahwa murid-murid memberitahukan bahwa Yesus adalah Allah yang benar. Dan di Ya, terus Yesus pergi kepada Allah. Sebentar, Bang, kepada sebentar. Allah yang mana lagi Yesus ini pergi? Sebentar dulu Bang. Sebentar dong ya. Tadi pertama ya di dalam Yohanes
1 Yohanes 5:20 jelas Yesus Allah. Yohanes 17 ayat 17 juga jelas Bapa Allah yang benar, berarti Allah yang benar. Nah sekarang Yesus pergi kemana? Allah yang mana? Ya ke Bapa. Di situ sebutan Bapa di situ. Loh, ke Allah. Ini kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Ya. Gitu loh. Yesus kok bilang Allah? Berarti apa? Dia pergi ke Allah yang mana lagi nih maksudnya? Allahku dan Allahmu. Allahmu kepada siapa itu? Ya Allahku dulu kita kaji. Yesus yang kau katakan Allah ternyata punya Allah. Kan gitu. Yesus yang kau katakan Allah ternyata punya Allah. Jadi ada berapa Allah? Dia tidak dalam kondisi kan keberadaannya kan manusia itu bang. Sebentar ya. Oh manusia. Oke. Kok malu-malu kau? Makanya dari awal tadi bilang dalam konteks manusia bilang. Saya enggak. Betul kan aku bilang kan? Bang. Pasti bilangnya dalam Bentar. konteks manusia. Berarti dalam 1 Yohanes 3 nomor 15 tadi, 1 Yohanes 3 nomor 20 tadi tidak dalam konteks manusia ya. Gitu ya. Memperkenalkan 1 Yohanes 5:20 memperkenalkan bahwa Yesus adalah Allah yang benar. Iya, kan kata Yohanes nih. Yohanes bilang Yesus Allah yang benar. Yesus bilang Yesus punya Allah. Yang benar mana ini? Yohanes atau Yesus? Dua-duanya benar itu bang. Oh, dua-duanya benar. Berarti Allah itu ada 3. Itu menunjukkan Iya, hakikat 1 esensi. Allah yang dikenalkan Yohanes yaitu Yesus. 2 Sebentar, Bang. Yesus Sebentar. yang sejatinya adalah Allah. Kau katakan tadi 3 Sebentar. Allah yang akan ditemui oleh Yesus. Ada berapa Allah? Ada 3. Sebentar ya. Gimana? Gimana? Ya, persoalan kita Bantah bibirnya. Allah itu esensi. Silakan bantah bibirnya. Saya tidak bantah. Kalau Loh. berbicara sebentar bang. Itu esensi tidak menunjukkan 3 Allah di situ. Kalau misalnya kita begini ya bang ya, Yesus itu Allah dalam esensinya Allah, Bapa juga Allah dalam esensinya. Jadi tidak pernah kitab suci ajarkan atau kami ajarkan 3 Tuhan atau 2 Tuhan, tetapi tetap 3 pribadi dalam 1 Tuhan dalam ilahi esensinya. Jadi tidak ada misalnya abang bilang ya, Bapa Allah berarti Allah, Yesus Allah berarti 2 Allah. Tidak, Allah di situ esensi. Begitu bang. Terima kasih. Oke. Ya. Nih kasih data lagi nih ya, ntar ya. Kembalikan. Masalahnya gini loh. Jadi Emet. dalam konteks itu bang, sebentar bang. Masalahnya gini Emet ya. Sebentar bang. Masalahnya Yohanes gini. 20 ayat 17 itu. Bang Faruk. Ini kan perkataan Yesus kan. Ya. Oke, Yesus berkata ini, ya. Sekarang aku akan pergi kepada Tuhanku, Tuhanmu, Allahku, Allahmu. Kata Allahku di sini, kata Yesus, berarti Yesus punya Allah kan? Iya kan? Nah, ketika Yesus punya Allah, apakah dia Allah? Itu dia berbicara kan dalam inkarnasi itu bang, sebagai manusia. Inkarnasi. Oke, ketika dia berbicara dalam inkarnasi sebagai manusia, apakah Yesus itu punya Allah? Sebagai manusia kan dia menunjukkan bahwa Bapa itu Allah. Oke, sebagai Emet, Ya. sebagai manusia, Yesusnya punya Allah kan? Benar? Iya betul. Iya, punya Allah. Oke. Nah, kapan Yesus dinyatakan tidak punya Allah? Enggak ada. Mulai kapan Yesus dinyatakan tidak punya Allah? Coba maksud Anda apa nih? Loh, kan ini kan sebagai manusia, Yesus Anda akui punya Allah. Berarti ada pada satu waktu kesempatan dan juga satu waktu Yesus itu nggak punya Allah.
Kan gitu. Sejak kapan atau dimulai waktu kapan Yesus itu nggak punya Allah? Sejak kapan? Abang tunjukkan kapan Yesus tidak punya Allah. Loh, ini pertanyaan saya. Karena Nah. kau katakan dalam konteks sebagai manusia ini. Dalam Sebagai konteks inkarnasi. sebagai apa Yesus itu nggak punya Allah? Dalam inkarnasi dia ya menunjukkan sebagai manusia itu ya dia harus punya Allah dong. Menunjukkan Iya kan, sebagai manusia dia punya Allah kan. Nah, sebagai manusia dia kan punya Allah nih. Ya. Nah, jadi dimulai sejak kapan nih Yesus ini nggak pernah punya Allah, nggak punya Allah? Dimulai sejak kapan dia nggak punya Allah? tidak ada dong dia nggak pernah punya Allah. Karena dia Nah, sendiri berarti kan selamanya kan kekal Yesus itu punya Allah kan? dalam pribadinya dia manusia, dia Allah. Dia juga manusia. Oke, Jadi- dia Allah kan? Oke. Ketika Iya, Yesus dalam- Allah dan bentar. dia juga punya Allah, ada berapa Allah? Dalam inkarnasi sebagai manusia ya boleh disebutkan dia punya Allah. Tapi dalam Iya. eksistensinya Oke, berarti ketika dia manusia, dia bukan Allah kan? ya Ketika dia manusia, dia bukan Allah dia kan? tidak pernah tidak punya Allah dalam inkarnasi. Iya, ketika dia manusia, dia punya Allah kan? Ya, Punya Allah, oke. Nah, ketika Yesus manusia dan dia punya Allah, berarti dia bukan Allah kan? dia tetap Allah, tapi dalam inkarnasi itu dia punya Allah. Ketika dia reinkarnasi sebagai manusia, apakah dia Allah? Dia tetap Allah. Oke, berarti Allah punya Allah kan? Dalam ontologinya tidak, tetap Allah dia. Loh, Ya, Anda menanyakan kok jadi kayak pribadi. gini? Sebentar lah. Ini bukan minum bodrek lagi nih teman-teman. Ini Enggak. ini minumannya ini udah racun tikus ini. Bang Farouk, jadi kita bisa bedakan ya. Waktu Anda bertanya dia dalam inkarnasi, tentu dia punya Allah dalam konteks itu. Iya, ketika Yesus reinkarnasi dalam Apakah angan-anganmu sebagai manusia, apakah dia Allah? Dia manusia. Waktu bicara Bukan itu Allah dia berarti sebagai ya? manusia. Tapi tetap dia Dia Allah. bukan Allah ya. Tetap dia Allah. Oke, tetap dia Allah. Ketika Yesus manusia, dia itu juga adalah Allah. Tapi pada kenyataan Yohanes 20:17 mengatakan, Yesus yang adalah Allah punya Allah, betul? Yesus yang adalah Allah punya Allah itu salah kalimatnya. Tapi kau bilang Yesus yang Tidak manusia benar. itu adalah Allah. Apakah Karena Yesus yang yang manusia itu Allah atau bukan? Yang mengatakan aku pergi kepada Allahku itu adalah pribadi esensi manusia, bukan kealahannya, karena Allah tidak mungkin. Oh, kemanusiaannya yang pergi kepada Allah, tapi kealahannya ketinggalan di dunia gitu. Kemanusiaannya yang pergi kepada Allah, weh. Tuh, Baik. udah sampai Saya ke sana. bertanya kepada Anda. Ketinggalan. Kealahanku ketinggalan. Baik. Kemana si Emet ini ya Allah? Sekarang saya tanya kepada Anda, Bang Farouk. Ya, menurut Anda ilahi itu terbatas atau gimana? Material. Sejak kapan? Sampai Sejak Anda. kapan Kristen itu pakai kata ilahi? Oke. Allah itu. Barakallahu fikum Bunda Mulianti. Allah itu- Sejak kapan? Allah itu imaterial atau material? Allah itu nama atau gelar dalam angan-angan Kristen? Kami pakai Allah itu gelar sebutan. Nah, kalau kau dalam pemahamanmu, Esensi. Allah itu adalah kalau Coba- dalam pemahamanmu. Saya tanya dulu abang tadi nih. Allah itu imaterial atau material? Jangan dulu lihat konsep. Jawab ya. Nah, Saya jawab ya. Oke, sebentar. Nih. Dengar teman-teman ya. Kata Allah yang ada di dalam terjemahan kitab kalian, ya, itu tidak memiliki pemahaman apapun di dalam kekristenan. Karena apa? Karena di dalam Bible kalian sendiri itu tidak ada kata Allah. baik. Jadi,
ketika kita kaji nanti tentang definisi ya dan bahkan esensial kata Allah di situ, yang ada keluar dari lisan kalian hanya omon-omon belaka. Karena kata Allah dalam terjemahan kitab kalian itu kalian colong dari kata Latin yang tertulis di dalam terjemahan Al-Qur'an. Jadi kita pindah topik ini, Karena begini, kan masalah pindah topiknya, Dinda. Begini loh, kalau kami gini Bang ya, kami menghargai kata Allah dalam perspektif Anda ketika Anda mengklaim itu adalah proper name Anda. Kami menghargai itu. Tapi Anda jangan batasi ketika kami melihat bahwa itu lebih jauh konteksnya. Ya, karena kata Allah sendiri itu harus kita mengerti makna teologis di dalam kata itu. Misalnya gini Bang ya, ketika kami menyebut Allah, kami mengertinya itu di dalam keabsolutan tapi bukan monoteisme absolut. Karena Bang Faru mengerti Allah itu monoteisme absolut, maka itu berbeda. Yang kedua, kami mengerti kata Allah di situ adalah Allah yang berinkarnasi dalam makna kata Allah, sementara Anda kan tidak menolak makna inkarnasi. Karena itu ketika kami menyematkan atau menyebut kata Allah, itu sama sekali berbeda konsep dengan kata Allah atau Allah di dalam pemahaman Bang Faru. Maka yang jadi pertanyaannya, Barakallahu fikum Bang Awari, yang jadi pertanyaannya, kalian dapat dari mana kata Allah itu dalam terjemahan kitab kalian? Baik, yang kami yang pertama dari kata Elohim. Ini saya baca Elohim. Yang saya tanyakan, kalian dapat dari mana kata Allah dalam terjemahan Bible kalian? Bahasa Indonesia ya, dalam bahasa Indonesia, kalau tidak salah ayat 16 atau 17 ya, penerjemah dari kitab Melayu ya, orang Melayu, saya nggak tahu apakah ini benar ya apa tidak ya, karena saya tidak telusuri ya, itu diterjemahkan berdasarkan dengan Dinda, berdasarkan KBBI saja, kata Allah itu berasal dari bahasa Arab. Betul. Jangan kau bilang bahasa Indonesia. Yang jadi pertanyaannya Dinda, kitabmu yang bahasa Ibrani dan juga bahasa Yunani, ketika mau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kenapa kalian gunakan diksi bahasa Arab? Kenapa? Karena kita orang Indonesia Bang, dan Allah itu digunakan. Kata Allah itu bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Indonesia yang menggunakan kata Allah itu untuk Maha Pencipta. Karena itu abad 16-17 menerjemahkan kalimat untuk pencipta, untuk sesembahan dipakai kata Allah. Jadi kami mengerti itu sebagai globalisasi aja. Kalau kamu mengikuti KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, seharusnya kata Allah yang kamu taruh di dalam terjemahan kitabmu itu adalah nama. Karena dalam KBBI, kata Allah itu nama, bukan gelar. Kalian ambil dalam terjemahan kalian katakan itu adalah gelar. Sementara dalam Keluaran 20:17 pun kata Allah di situ adalah nama, bukan juga gelar. Itulah kesalahan Jadi pertanyaannya begini. Kalau Bang Faru kitabmu bahasa Yunani ini. Kitabmu dalam bahasa Yunani. Sabar dulu Emet. Kitabmu bahasa Yunani. Ketika diterjemahkan, kenapa nyangkut ke bahasa Arab? Kenapa nyolong? Karena konteks di Indonesia itu kata Allah itu ditunjukkan kepada Maha Pencipta, sesembahan. Karena itu kalau Anda lihat nama atau gelar? Nama atau gelar? Kalau Anda lihat KBBI itu ada nama, ada juga untuk gelar, ada untuk pencipta. Di mana? Kasih satu data. Kasih data di mana KBBI mengatakan kata Allah itu adalah gelar. Kasih datanya di mana? Ya, ada nama, maka saya lihat sebentar Bang ya. Silakan. Kasih datanya. KBBI mengatakan kata Allah itu adalah gelar. Silakan. Di mana datanya? Silakan. Oke lah. Silakan. Makanya saya bilang Kristen ini nggak punya identitas. Nggak puas dia mencolong nama Tuhannya Bani Israel, jangan colongnya tambahkan Tuhan narasi. Islam. Sabar dulu.
Elohim yang kau katakan tadi, Yahweh yang kau sebut itu nama Tuhannya Bani Israel, Bani Yakub, gitu loh. Bukan nama Tuhan semesta ada. Dalilnya jelas di dalam kitab Yesaya 43 nomor 5. Tak puas kalian mengambil nama Tuhannya Bani Israel, kalian colong nama Tuhannya umat Islam untuk menutupi paganisme ajaran dari ajaran kalian. Di mana kata theos dalam original teks kitab kalian itu diterjemahkan dengan kata God. Harusnya sampai ke Indonesia dalam kata Tuhan, bukan kata Allah. Setidak-tidaknya kalau kalian jujur, kata theos harusnya kalian terjemahkan dengan jujur. Jangan lagi tambah narasi, Bang. Jangan tambah narasi, ya, Bang. Di mana dalam KBBI mengatakan Bang. kata Tuhan itu adalah gelar? Mana? Nama Tuhan. Ini, Bang. Sudah? Di situ tertulis nama bukan? Ini kata Allah. Sebentar, Bang, kata Allah. Perhatikan, Bang, ya. Ini KBBI ini, Bang, online. Saya ambil di online. Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nama Tuhan dalam. Coba lihat dulu, Bang. Nama, kenapa kalian colong? Di mana gelarnya? Di mana di situ tertulis kata Allah itu adalah gelar? Di mana? Ini, Bang, ini nih ya. Pencipta alam semesta yang maha besar. Itu bahasa Arab, Bang. Iya, bahasa Arab. Makanya aku bilang kenapa ketika diterjemahkan berkatilah kami dewa. Mana datanya? Kata Allah itu adalah gelar. Mana datanya, Emet, aku ngelek apa dia ngelek? Ya, assalamualaikum, Assalamualaikum, Bang Faru. Tadi ngelek, Bang Faru. Sekarang udah enggak, gara-gara buka muka Emet ini lah, jadi ngelek. Ya, mana datanya? Kata Allah itu adalah gelar, mana datanya? Iya, tadi kan saya udah bilang nama Tuhan dalam bahasa Arab. Iya, nama kan, bukan gelar kan? Artinya apa? Pencipta alam semesta yang maha sempurna. Di situ tertulisnya nama atau gelar? Nama Tuhan tuh. Nama. Iya, nama Tuhan. Kalau di hotel, Kenapa ketika kalian curi, malahan kalian artikan itu adalah gelar? Ketika dulu. Nah, izinkan saya dulu nyanyi ya. Ini ya, izinkan saya nyanyi dulu, Emet ya. Oh, kamu ketahuan calon Tuhan Yahudi, tidak Tuhan Islam. Oten ketahuan colong kitab Yahudi, juga colong nama Tuhan Islam, supaya nggak ketahuan pagan. Supaya nggak ketahuan pagan. Ada disebut, tidak ada disebutkan bahwa Tuhan Allah di situ adalah Tuhan Allahnya Islam. No, tidak ada. Lanjut salah aku dikatakan Dalam bahasa Arab. Ya, assalamualaikum Bunda. Muslim bukan. Anda peleterin itu salah itu Anda. Tidak ada sama sekali di situ. Jadi Anda harus jujur. Yang harus jujur, Abang Elmet tuh harus jujur. Jangan kau putar balikan Sebentar ya. Injilmu. Ini saya, nama Tuhan dalam bahasa Arab bukan nama Tuhan Islam. Tidak ada di situ. Sekarang Injilnya Abang dari Arab atau dari mana? Kalau Injilnya Abang dari Arab, pakai silakan. Kan bukan dari Arab. Kalau bukan, hasilnya nyolong dong. Buktikan ke saya bahwa kata Allah itu nama Tuhannya orang Muslim. Astagfirullahaladzim. Sekarang di Indonesia yang menggunakan bahasa Sekarang di Indonesia, sebentar. Sekarang di Indonesia yang menggunakan bahasa Arab siapa? Ini ya, sekali lagi ya. Jawab dulu. Sekarang yang menjadi bentuk iman mereka di Indonesia yang menggunakan bahasa Arab siapa? Di situ nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nah, itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nah, sekarang siapa yang meyakinkan Tuhannya nama Tuhan agama tertentu? Nggak ada. Sekarang saya tanya kepada Anda,
Di mana dalam teks apapun yang mengatakan bahwa nama Allah adalah nama Tuhannya agama tertentu. Sal, keluarin aja longor kali, bah. Pusing awak ini. Benar. Karena gini, Ini sebelum ada Islam itu sudah dipakai sebelumnya kata Allah itu. Terang. Yang meyakinkan, dengar. Yang meyakinkan Allah itu nama Tuhan, agama apa? Sebelum ada nama Iya, Islam. enggak, jawab dulu. Yang meyakinkan kalimat kata Allah itu agama apa? Sebelumnya sudah dipakai, bukan hanya agama. Tidak ada sebelumnya. Sebelumnya itu al-ilah, bukan Allah. Sebelumnya, dengar. Kau kan berkata sama aku kan. Nah, kau nanya sama aku. Sebelumnya, dengar dulu. Bukan milik agama tertentu. Iya, dengar dulu. Sebelum adanya Nabi Muhammad SAW, mereka menggunakan kata al-ilah atau ilah itu Tuhan. Diterjemahkan bahasa Indonesia Tuhan. Kalau kata Allah itu nama Tuhannya orang Islam, kan dijelaskan tadi di situ kan? Berdasarkan daripada bahasa Arab, nama Tuhan. Kutanya samamu, Allah itu dalam kitabmu atau imanmu itu nama atau gelar? Sekali lagi ya, nama Allah di dalam ini bahasa Arab, bukan milik agama tertentu. Saya tanya kepada Anda, bangsa Arab sudah ada sebelum Islam atau sesudah Islam ada? Karena gitu kata Allah, kalau saya lihat ya, di abad sebelum abad ke-7 itu sudah digunakan, bahkan orang Kristen. Mana coba tunjuk datanya? Di mana tunjuk datanya orang Kristen menggunakan kata Allah sebelum adanya Nabi Muhammad? Sebentar ya, saya cari dulu. Sebelum adanya Nabi Muhammad, sebelum adanya Bible Muqaddas, di mana tertulis orang Kristen menggunakan? Sejak kapan ada Kristen di sana? Di sana tidak ada Kristen. Anda bilang di Arab tidak ada Kristen sebelum datangnya Nabi Muhammad. Adanya Bible Muqaddas itu abad ke-8 mau ke-9. Ketawa dia. Anda bilang tidak pernah, itu Paulus pernah ke Arab loh. Paulus ke Arab Saudi. Paulus pernah ke Arab loh. Pernah Paulus ke Arab Saudi? Yes. Dia Mau bukti ya? Paulus pernah ke Arab Saudi. Gini loh, Ten, bangsa Arab itu bukan cuma Arab Saudi doang, Ten. Saya buktikan ya. Iya, bangsa Arab itu bukan cuma di Arab Saudi doang. Pertanyaannya tadi kan. Ya, Kristen sudah pernah ada di Arab sebelum agama Anda ada. Iya, di mana bahwasannya Kristen itu pernah di Arab Saudi. Nabi Muhammad datangnya dari Arab Saudi, bukan dari Arab yang kau bilang itu, Paulus. Ada aja si Oten ini. Udah jelas kalimat di situ tadi, nama Tuhan dalam bahasa Arab, nama, proper name, bukan gelar. Sal. Ya, Bun. Assalamualaikum, Sal. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi khair. Kaifa lu? Tamam habibi, tamam. Kullu tamam, kullu family enta tamam. Naam ya ukhti sih. La. Wallah ana ismaha ada bahlul. Wallah ana zalat. Wallahi lazim. Naam. Emet Balul. Wallahi lazim. Ana mut ala tul. Wallahi lazim. Sal. Ya. Nih, Kan Emat ini Majnun kan, kabur dia kan? Malu dia. kabur. Masalahnya Majnun. udah, nggak usah dibahas, nanti kalau kita bahas monolog ben aja. Kan itu kan ada, aku udah mau ngomong loh, mau kasih tahu loh bahwa itu tuh ada di Kejadian 11 kitab-kitab Perjanjian Baru loh. Aku udah pengen gitu, tapi susah. Kalau sudah hatinya sudah batu itu nggak bisa, Sal. Iya, tadi dia dibaca dia kan. Kata Allah itu berasal daripada bahasa Arab. Berasal dari bahasa Arab. Nama Tuhannya orang Islam. Nah, siapa yang menjadikan kalimat Allah itu nama Tuhan? Kan Islam, bukan Kristen. Kalau gitu nggak laku dijualnya loh, Dek. Nggak laku. Nggak ada yang mau loh, Dek. Cuman kita doang berdua yang balik ke asal kita loh, Dek. Bang Faruk jadi nggak gitu. Salah pakai jilbab dulu. Bukan apa-apa.
besarin moderator Bunda ini. Nggak usah. Terima kasih. Nggak usah. Ntar aku buka dulu kameranya. Oke, Yosos, selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Bang? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Bang? Alhamdulillah bi khair. Kaifaluka anta ya, Bang? Bang Yosos, Bang nggak ada relasi. Bang nggak itu. Gimana, Bang? Ada yang mau disampaikan, Bang? Masya Allah, terima kasih dakwanya Bang. Selama ini pun saya nggak tahu juga. Padahal saya punya teman juga Kristen. Jadi dengan dakwah para ini kan, para pelogik ini mencarakan teman-teman saya juga yang Kristen juga Bang. Iya, sebenarnya gitu, Bang. Mereka tuh sebenarnya cocologi. Ini kita bongkar data, Bang, ya. Nah, kalau mereka tuh ke dalam, kenapa mereka menggunakan kata Allah? Karena mayoritasnya di sini sebagai Islam. Nah, ketika mereka masuk ke Bali, Bang, itu nama mereka tuh bukan kata Ganti Allah. lagi. Jadi yang Widi, mereka tuh di mana tempat mereka, maka mereka menggunakan kalimat biar supaya orang-orang warga itu menarik perhatian. Ternyata nama Tuhan kita sama mereka. Nah, itu mereka sementara cocologi, tapi dengan kata lain, kami ajaran kasih gitu. Bang Faruk kemana? Sal, Ya, Bun. Bang Faruk kemana? Bang Faruk katanya sebentar, Bun. Ada ini. Ada sini biar Mas. Gitu. Ada kegiatan, ada telepon atau ada ini. Sal, kamu tuh di mana? Kamu punya bawang gorengnya mantap kali, Bah. Di Tangerang, Bunda. Mantap kali bawang jualan kamu itu, Dek. Iya, karena buatnya seperti merawat anak sendiri. Bawang gorengnya Bang Sal mantap loh, dia jualan bawang goreng. Tolong dukung ya. Tuh ada tamu. Oke, sini ada Opu Tao. Selamat pagi menjelang siang. Tapi yang goreng itu Bunda, istriku, Bunda. Iyalah. Nggak, aku kalau Sal yang goreng nggak mau beli aku. Aku kemarin goreng coba gosong. Aku kalau Sal yang jualan, maksudnya Sal yang goreng nggak mau aku beli. Siapa yang goreng Sal? Nggak mau aku beli, aku tolak mentah-mentah. Iya, kalau bawang yang goreng istriku, kalau basreng goreng aku, basreng. Oh, aku belum coba itu. Kalau basreng alhamdulillah enak. Pandai istrimu masak, Sal? Iya, pandai lah, namanya orang Jawa. Pandai. Enak kali bawang gorengnya, Sal. Mantap kali itu. Oke, di sini ada Oi Ida, Bang Opu, selamat siang. Pelayaran. Bagi dua moderator sama Bunda Dewi, jangan sendiri. Bunda Umi. Suku apa istri Sal? Suku Jawa. Asli Jawa. Jawa ini Jawa apa deh? Jawa Tengah. Pokoknya orang-orang pedalaman masih. Salam-salam dulu. Iya, ini lagi disalam Bunda. Bang Anif Umar, selamat siang. Bang Hidayat, Bang Pelayaran. Ini kayak kepencet semua orang ini. Sepuluh sakar dulu. Iya, turunkan aja lah moderator, kepencet orang ini. Opu tahu kalau nggak ada suaranya, ya sudahlah. Iya, diturunkan aja moderator, kepencet orang nih. DC Dewi, kenapa tahu buka komal? Lo kenapa tak buka komal? Aku buka komal.
Waktuku, aku pokoknya kalau ada di koma tuh sebentar-sebentar. Karena kalau buka koma jatahnya harus 1 jam 2 jam, Bang. Aku mah ngerecokin aja, Bang. Sama promo-promo umroh gitu. Udah gitu aku menghilang lagi ya, Sal. Iya betul itu. Sal, aku kalau nggak make up mataku sipit kali ya, Sal. Nampak Nggak kali juga, aku Bunda. cinanya. Nampak Nggak kali aku apa-apa. cinanya loh. Nggak apa-apa kan, nggak menghilangkan apa namanya. Ini turunkan aja moderator nih, Bang Hanif ini nggak bersuara dia. Bang Hanif, Bang Hidayat, Awas Setia, selamat siang. Awas Setia. Ini orang ini punya nama akun nggak sadar apa gimana sih? Iya, ada. Makanya bukannya aku malu ya kalau aku Chinese ya. Nampak kali loh. Tapi kalau aku udah pasang-pasang makeup gitu, orang nggak ada yang nyangka. Salam kenal semuanya. Terima kasih. Sal, Ya Bunda. aku mau pasang banner. Kita ngobrol dulu, maaf ya. Belum ada otennya. Tunggu Bang Faruk. Tunggu Bang Faruk. Sampai sekalian dengerin aku sambil cari-cari sahabat oten kita. Sal, aku mau umroh bareng sama Bang Faruk loh. Alhamdulillah, udah tahu Bunda. Iya, 12 Kemarin aku udah hari bilang loh. sama Bang Faruk, aku juga mimpi Bang Faruk tuh pakai baju putih semua, baju putih semua, jubah. Terus Bang Faruk keluarkan lengannya sedikit yang kanan. Iya, banyak yang walaf. Ya, alhamdulillah. Jangan pancing-pancing aku nanti pagi-pagi nih belum nangis lagi, males aku ah. Aku kalau udah cerita itu pasti aku berurai air mata, lebay banget ya, Sal. Iya gitu namanya apa Bunda? Kesan karena kan itu bentuk pengalaman kan. Iya. Bukan mudah, bukan hal yang mudah kan mendapatkan hidayah, menjemput hidayah. Kalau mendapatkan hidayah, menjemput. Karena ketika kita diskusikan itu sudah memberitahukan bahwasannya Allah tuh memberikan hidayah. Nah, sekarang tergantung saudara-saudara kita Kristen ini mau menjemputnya atau tidak. Jangan dibilang nanti kan Allah tidak memberikan sama kami, nggak kayak gitu konsepnya. Ya kita harus Iya. belajar dan apa namanya jujur sama diri sendiri. Kalau kita mengharapkan diberi ya nggak bisa kayak gitu. Sebagaimana kita mengharapkan rezeki sama Allah tetapi tidak kita usahakan. Dulu kita nggak boleh minum anggur sama roti ya, masih kecil. Nggak taunya, wah bisa mabuk gitu. Iya. Ya, Sal. Nggak Katanya boleh nggak kita boleh loh. Ya, iya dia kan dilarang tuh waktu berminggu ataupun waktu kebaktian di sekolah jangan mau mabukan sampai di sana di sebuah tempat itu yang gedung disuruh minum. Inilah anunya si Anu katanya kan. Plesetin. Terus kan roti lempeng kecil itu kan ragi ya, Sal. Tanya Bang Faruk tuh. Bang Faruk udah nyampe tuh. Ya, gimana Bunda? Ya, lanjut. Kalau nggak ada Bang Faruk, nggak enak. Tuh ada Bunda Rama itu. Mana? Tadi ada Bunda Rama di bawah. Bang Faruk, apa itu bannernya cetak di sono atau kirim dari sini ya? Ya, memang efisiennya cetaknya di sini aja Bunda. Nah iya itu maksud aku, nggak usah kirim ya. Kalau kirim nanti berlipat-lipat rusak loh Bang. Iya. Iya Bang. Nanti untuk itu semuanya aku kirimin lah, ragi pas minuman mabuk lah. Iyalah. Pantesan kita waktu kecil-kecil mana boleh minum begitu. Nggak boleh. Udah 17 tahun baru dikasih. Bang, semuanya tapi kalau yang flyernya aku kirimin dari Jakarta, tapi nanti kalau bannernya Abang cetak sana. Kalau cetak dikirim banner dari sini jadi berlekuk-lekuk gitu loh Bang, rusak nanti. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami.
Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.